That I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone. I will be there. And I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone. I will be there. That I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Serda Koat Sarah Faradina dan bersama Kapten CKI Eka Prasetya di acara Sanggamara Podcast. Para sahabat Sanggamara Podcast yang setia, dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua sosok inspiratif yang telah mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda di ajang olahraga nasional. Mereka adalah Praka Tommy Syaputra dan Praka M. Syaib Ritonga, peraih medali emas cabang olahraga kuras pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Prestasi yang diraih kedua petarung Kodam Iskandar Muda ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Melalui perbincangan ini, kita akan mencoba mengulik perjalanan karir mereka, perjuangan keras yang dilalui, hingga rahasia di balik kesuksesannya. Mari kita saksikan dan dengarkan kisah inspiratif dari dua petarung Kodam Iskandar Muda ini yang tidak hanya tangguh di medan perang, tetapi juga tangguh di arena pertandingan. Selamat pagi Mas Syaib, Mas Tommy, gimana kabarnya Mas? Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari batalion menuju Kodam ini? Tadi pagi rame atau gimana? Ada pengalaman yang menarik mungkin? Ya kalau untuk perjalanan Alhamdulillah lancar-lancar aja Kak Tim. Oke. Nah Kak Tim, sahabat Sanggamara nih belum tahu nih, belum kenal siapa dua petarung ini. Bolehlah kita ajak nih dua petarung ini untuk perkenalan diri dulu biar lebih dalam, biar kenal. Betul. Mungkin dari siapa nih Mbak Farah? Mungkin Dari Mas Syaib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syaib Ritonga, pangkat Praka. Saya berasal dari Satuan 112 Dharma Jaya. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Status saya sudah nikah, anak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Syaputra, pangkat Praka, tempat tanggal lahir Kampung Ai 12 Juni 1998. Untuk satuan di Batalion Infanteri Rider 112 Dharma Jaya. Oh, Pak, sama-sama nih dari batalion yang Bareng sama. berarti Kak Atletnya Tim. bareng sama-sama atlet. Mungkin senioran mana nih antara Mas Tommy dengan Mas Senior Tommy? saya. Oh, senior Mas Tommy. Oh, senior. Pikir tadi sama-sama ini, sama-sama dapat emasnya kan, sama-sama dari rupanya ada perbedaan lettingnya. Ini letting kalau ini bisa lebih spesifik lagi dari letting berapa? Saya Mas ini? 2017 pertama. 2017 pertama. Kalau Mas Ritonga letting Kalau berapa? saya 2017 kedua. Oh, yang kedua. adik- Oh, hanya adik beda. pas, adik Ada pas, pas, 3 adik bulan pas. ya. Berarti berapa? 5 bulan ya? 6 bulan. 6 6 bulan. bulan ya. Mungkin di sini Mbak Farah bisa langsung mungkin apa yang mau kita ulik ini di dalam Gini, biar Kak lebih Tim. dalam lagi nih. Jadi kan olahraga kuras nih masih awam dari pendengarannya Kak Tim. Saya pengen tahu nih Kak Tim. Oh, Kak Tim iya. juga pasti belum tahu ya. Penasaran Kuras itu juga. Saya apa? kan nggak Apa tahu juga kuras nih, Mbak ya kuras Kak itu. Tim ya? Nggak tahu kita. Iya, karena kan kita nggak tahu nih. Belum Pemirsa tahu. Sanggamara Podcast pun nggak tahu nih. Belum tahu. Apa itu kuras? Kuras. Bela diri kuras. Karena kan apa? Karena hanya baru pertama kali nih kuras ini yang ada di Indonesia. Indonesia. Nih pertandingannya kalau nggak salah yang saya dengar. Mungkin biar para pemirsa Sanggamara Podcast lebih tahu lagi nih Mbak Farah kan, mungkin ya dari Mas Ritonga atau Mas Tommy nih. Ya untuk sahabat Sanggamara Podcast, untuk bela diri kuras nih bela diri yang berasal dari Uzbekistan. Uzbekistan. Dan model pertandingannya itu bantingan dan sapuan aja. Oh, Sapuan. Nah, kalau untuk kuras nih pertama dibentuk di Indonesia itu sebenarnya sih udah dari 2016 Kak Tim. 2016 ya. 2016 sudah terbentuk pengurus. Pengenalan berarti sudah dikenalkan 2016. Ya dari 2016. Terus pertama kali ikut eksibisi PON itu di Papua. PON Papua itu masih eksibisi.
Baru pelaksanaan kegiatannya baru pelaksanaan dilombakan, dikenalkan dan ditandingkan di 2024. 2024. 2024 tuh udah resmi masuk PON ya kan. Langsung masuk PON. Berarti Mbak Farah ini mungkin tandingan tadi kan apa tadi dibilang bantingan. Aja kan? Di Kuresnya ada nggak kategori-kategori bela dirinya di dalamnya itu apa sih? Kalau di silat atau di judo itu kan ada yang faktornya, seninya dan yang lain sebagainya. Mungkin apakah ada perbedaan antara Kures dengan bela diri yang lain mungkin atau Mbak gulat Farah, ya? judo gitu. Kalau itu ke tim kita di Kuras nih ada 2 kategori. Dia ada fighter, ada seni. Kalau di faktornya itu apa aja yang di ini kan itu? Kalau faktornya itu kita kayak orang berantem itulah, fight, berantem, main, tanding, Langsung siapa di tengah kapan ada mulai. kesempatan banting. Banting. Kuat dia dapat. Siapa duluan dia dapat? Itu ada waktunya nggak dari ini? Kalau waktu untuk fighter itu 4 menit ke tim. 4 menit. Berarti di 4 menit itu langsung apakah langsung dari 4 menit setelah 4 menit kayak tinju berarti pertandingan pertama kedua habis menit baru checkpoint ataukah langsung di 4 menit ada perbedaan langsung jatuh habis waktunya walaupun waktu masih panjang sistem KO atau TKO itu mungkin apa ada seperti apa mungkin bisa dijelasin? Sini saya jelasin ke timnya. Kalau untuk penilaian ada 3. Dia ada cala, young boss sama halal. Ada 3 berarti 3. ya. Kalau kita dibanting itu tuh duduk tuh cala poinnya. Tuh belum langsung KO. Kalau dia KO Masih itu bisa melanjutkan dengan waktu yang ada tersisa. kalau dia telentang tuh bantingnya ke tim, itu baru tuh langsung halal, langsung KO. Oh berarti begitu terlentang jatuh gitu langsung berhenti Langsung KO. Kalau bantingannya yang young boss dia kalau menyamping jatuhan kita dibanting mungkin dia menghindar supaya tidak terlentang, dia menghindar ke samping. Oh Jadi contohnya ini dikunci nih kan, Kunci. dikunci mau kita banting dia membuang dia badan ke samping. samping. Itu young langsung. boss. Tapi Oh. kalau dia 2 kali dilakukan sama hal seperti itu dia langsung kalah. Oh kalah. Dinyatakan halal. Walaupun dia tidak telentang. Walaupun dia tidak Walaupun telentang. dihantam dengan yang sama. Oh mah luar biasa. Luar nih, Mbak biasa. Farah. Tapi Mas ada nggak yang untuk putrinya? Ada Mbak, ada kelas putrinya. Oh sudah ada. Putri, tapi sudah pernah ditandingkan itu. Sudah. Mungkin Mbak Farah ini Kati- bisa nih. bisa nih, saya ikut latihan ya, Mas. Latihan Ya, itu boleh, boleh, bisa. Mbak. Mungkin tadi kan kalau kita bercerita Mbak Farah kan di sini kan orang ini menceritakan faktornya. Factor. Seninya belum, Nah, Mas. mungkin sedikit apakah ada perbedaan antara faktornya dengan seninya? Seni. Pastinya ada ya ke tim ya kalau untuk perbedaan. Kalau untuk di seni itu kita dari awal masuk mijak matras tuh sudah masuk penilaian. Dari awal masuk penghormatan, cara langkah kita sama nanti penilaian terbesarnya itu di Bantingan. teknik dibantingannya itu sama jatuhan. Betul. Mungkin di sini gini loh, Mbak Farah, kita kan dalam satu kegiatan, contohnya bela diri ataupun suatu profesi, itu kan kita ada sosok figur, ya kan? Ataupun benar. satu inspirasi siapa sih tokoh yang menjadi panutan. Mungkin dari saya ya. Mungkin dari Mas Ya Tommy. boleh Mas Tommy. Kalau saya mungkin satu pelatih. Pelatih termasuk orang yang termasuk juara Indonesia. Jadi biar ada generasi. Selain dia harus ada saya seperti itu kan. Terus saya punya abang yang nomor 2 dia atlet bulu tangkis. Jadi banyak memperoleh medali, membanggakan kampung keluarga juga kan. Jadi jangan dia aja. Saya harus juga. Tapi kan gini Pak, apa korelasinya antara bulu tangkis dengan kuresnya? Kan nggak ada. Tapi dari apanya yang diambil dari sosoknya itu? Sosok abang. Mungkin karena dia dapat medali. Medali. Prestasi. Saya walaupun peraih nggak itu. bisa main bulu tangkis, mungkin saya sudah di bidang yang lain. Nah, Saya betul, jagonya di betul. bidang bela diri. Iya, berarti nggak mesti harus ke bulu tangkis, tangkis tapi juga. inspirasi abang saya ini Abang. menjadi contoh prestasi diraih prestasi. Maka itulah menjadi sosok. Inspirasinya. Selain dari abang pelatih. Pelatih. Ya, oke, mungkin dari Mas Tommy nih, Mas Tommy. Apa Mas? Mas Rito? Tonga. Mas Aduh, Rito Katim nih. jangan salah Katim. Karena ini hampir sama ini, TT bukannya katanya. hampir sama beda-beda tipis. Mungkin dari Mas Tonga nih bisa menjelaskan nih, siapa sih sosok tokoh inspirasi? Ya izin ke tim ya. Kalau untuk sosok inspirasi sih saya kan karena sering nonton di YouTube nih. Saya seringnya nontonnya judo karena tekniknya hampir sama kan ke tim. Saya sering tuh nonton tuh
Ono tuh. Ono dari Jepang ya? katanya. Dari Jepang ya, betul. Nah, terus pelatih saya juga jadi inspirasi saya juga Kak Tim, karena dia memang gimana ya, sosok pelatih yang keras. Kita memang dibentuk benar-benar kayak militer karena pelatih saya pun Bekas tentara. tentara juga. Disiplin. Wah, Kotim. Kalau bisa tahu dari tentara ini kita juga. penasaran Ya. ini siapa sih sosok pelatihnya. Kita kan jadi penasaran juga nih siapa nih sosok pelatihnya. Mungkin bisa pelatih dikenalkan juga. Hanapia Usman, mantan dari Denintel juga Kak Tim. Dari Denintel. Oh, dari Denintel Kodam Iskandar Muda Siap. pelatihnya. Udah pensiun berarti ya. Sudah Oh, udah pensiun. pensiun. Sudah lama. Berarti sudah lama. Berarti seorang prajurit juga. Makanya ya nggak terlalu kaget lah Mbak Kaget. Farah. Karena Luar kan- biasa. karena kan apa? Mereka kan memang dasarnya militer. Dasar-dasar. Mungkin gini loh. Kalau kegiatan gini Mbak Farah, kita kan kalau kegiatan olahraga, mungkin kan ataupun bela diri, mungkin kan ada basicnya. Kan nggak kujuk-kujuk kita ini langsung bela kuras, langsung bisa langsung kuras itu, kuras itu kan. Mungkin kan ada latar belakang bela diri apa sih dari Mas Ritonga sama ini Mas Tommy. Mas Tominya Mbak. Nah, kita kan harus tahu ini. Harus tahu. Kan nggak mungkin juga kan tiba-tiba Main langsung banting, langsung ya. main banting, kita nggak tahu bela dirinya apa. Mungkin ada basicnya apa sih dari awal kok bisa langsung main bantingan? Nah, ya Kak Tim ya, kalau saya sih dari SMA dulu, dari kelas 1 tuh udah mengikuti kejuaraan-kejuaraan gulat. Sama aja kayak model bantingan juga kan Kak Tim. Banting, ya betul. Terus saya pernah juga ikut kejuaraan angkat berat. Angkat berat. Nah, basic saya tuh awalnya dari gulat sama angkat berat. Berarti memang basicnya Memang basicnya sudah ada ya Kak Tim. Gulat itu, pemain gulat berarti sesuai dengan posturnya bukan. Jadi saya penasaran, dari SMA itu sudah gulat dan angkat besi. Itu memang dari SMA sudah Angkat atlet? berat, Kak Tim. Angkat berat. Angkat Beda berat. dia. Angkat besi dengan angkat berat itu beda berarti. Beda Kak Tim. Oh. Jangan salah-salah Kalau Kak Tim, nanti kita dibanting angkat- juga. Enggak gini loh, karena angkat besi itu kan sama juga angkat berat juga. Beda ya. Beda Kak Tim. Oh, kalau angkatan berat itu angkat berat itu apa yang diangkat? Kalau angkat berat itu dia berat angkatan Kak Tim. Dia kan ada 3 tuh. Dia ada di squat, bench press sama leg press. Tapi kan yang besi yang besar kanan kiri itu yang diangkat itu kan angkat berat Nah, bukan? itu angkat besi Kak Tim, dia angkat sampai besi. atas. Kalau angkat berat dia cuman squat, bench press yang tidur, Oh, yang sama model leg tidurin press aja. yang dari bawah tuh. Kak Tim. Oh, tapi kan tekniknya hampir sama dengan apa angkat besi, cumanya kan cara penilaiannya dari bawah ataupun tidur rebahan aja ya. Bentuk Ya. angkatannya. Oh, angkatannya. Kalau di sini berarti memang atlet. Atlet, Mbak memang Farah. dari awalnya sudah ada basicnya. Sudah ada, gulat juga Gulat. pembantingan. Mungkin dari Mas Tommy Mas nih Mbak Tommy. Farah ini. Mungkin Mas Kalau kan ada saya basicnya apa ini? Katim SMP SMA latihan taekwondo. Oh, Habis itu di Secata ada yang namanya Yongmodo. Oh, Yongmodo. Nah, jadi saya mulai agak tertarik, saya dalami juga sesungguh-sungguh daripada yang lain. Habis itu 2018 ada ikut USU. Wusu. Itu sudah jadi tentara Udah juga. jadi tentara. Gini, taekwondo itu kan lebih cenderung di Tendangan. teknik tendangan. Dengan kuras itu korelasinya apa? Mungkin pas di Yongmodo Katim. Pas di Yongmodo itu kan semua bisa, kayak bebas Yongmodo. Tendang boleh, banting boleh, bantingan kunci boleh. Oh. Jadi saya lihat kekurangan saya dibanting. Terus saya orangnya hobi mencoba bela diri Hal baru. baru. Jadi saya coba kuras, banyak saya bisa juga. Berarti memang sudah ada basicnya. Sudah ada basicnya. Basicnya memang atlet, memang Memang ya bela atlet. dirinya Bela pun diri. memang nggak sembarang kayak kita Nggak yang nggak ada dasar langsung Langsung main banting. banting. Tulang-tulang kita remak gitu. Nggak ada Besok lagi. ke tukang pijit jadinya Kak Tim. Mungkin di situ selain itu kan motivasi itu ada mungkin bagaimana sih Mas Tommy dan Mas Saif. Mas Ritongan nih kan Bagi membagi waktu, waktunya ini. membagi waktunya. Karena kan di tentara ini Mbak Farah kan tahu sendiri Sudah ini tap-tap ya, Kak Tim. Waktu-waktunya ini seperti apa? Waktunya dinas dalam. Benar. Apalagi di batalion ini Mbak Ya. Farah, kegiatannya kan gitu Kegiatannya kan, luar kegiatan biasa. yang padat, betul lagi kegiatan kalender latihan. Kalau di batalion mungkin kalau misalnya terlibat dinas dalam, saya ikuti dinas dalam. Kalau misalnya saya piket. Kalau misalnya disuruh kegiatan kurpe, saya kurpe. Tapi di sela-sela itu Katim. Setelah misalnya saya curi-curi waktu, misalnya setelah istirahat saya curi-curi waktu untuk latihan. Pokoknya saya ada waktu yang
saya istirahat pasti saya sempatkan untuk latihan sebentar. Habis waktu 1 hari Habis dengan 1 hari. kegiatan fisik, kegiatan dinas dalam luar biasa. Luar Mbak biasa, Farah. Mas Memang Tommy. seperti itu Mbak Farah. Dia kegiatan kalau apa yang mau kita capai suatu tujuan, disiplin itu yang betul-betul harus kita utamakan. Mungkin dari Mas Ritonga Mas ini Ritonga. bisa menceritakan sedikit ini. Ya Katimnya kalau saya sih hampir sama juga. Kalau dia lagi dinas dalam ya kita ikuti dinas dalam. Kalau ada waktu-waktu waktu luang saya manfaatkan untuk melatih diri. Terus kalau di batalion tuh kan ada aerobik paginya dia Katim. Ya pas di aerobik pagi tuh waktu lari sama-sama tuh saya ikuti. Terus ada waktu penguatan saya ikuti. Terus nanti udah selesai tuh saya izin lah ke bati atau yang tertua di pemimpin itulah Katim. Nah, terus saya izin saya minta waktu luang sebentar untuk melatih kalian kuras nih. Dan saya ajak juga adik-adik kan mana tahu orang itu nanti ada kesempatan juga biar orang itu pun tahu kalau bela diri kuras tuh kayak gini gitu. Iyalah, jadi kan bukan hanya ini aja Mbak. Jadi kan mungkin ya orang ini pas pada saat olahraga pagi itu diberikan dia kesempatan untuk latihan. Ya itu tadi kan mungkin ya sekalian mengenalkan Sekalian memperkenalkan. kepada adik-adik latin karena kan Biar mungkin, ada penerus Katim. Nah, karena kenapa? Di Aceh ini kan tentara baru berdua ya yang untuk kegiatan. Kuras. Apakah ada atlet lain lagi? Kalau kuras berdua yang di tentara. Baru 2 orang Baru tentara di Aceh. Di Aceh. Di Kodam Iskandar Kodam Muda, Iskandar Muda. atlet kuras prajurit baru hanya 2. Baru dua. Mas Ritonga. Nah, di sini kan berarti kan harus ya ini Harus mencari mencari Katim. bakat-bakat yang Mencari. lain, mengenalkan. Mengenalkan. Ya dari situlah dari latihan-latihan itu ya pas pada saat pagi lari olahraga pagi minta kesempatan orang ini kepada batinya izin untuk latihan sambil mendalami latihan-latihan itu kan. Jadi ya sekalian juga kan mengajak adik-adik letting untuk mengenalin kan. Mengenalkan itu apa sih Kuras bela diri itu. kuras itu kan sama kita dengan adik itu secara tidak langsung mengkader dengan harapannya ke depan nanti ya adik-adik itu bisa menjadi atlet bela diri Atlet kuras juga berkuras. kan gitu ya. Mungkin di sini kan bisa menceritakan ini perjalanan karir. Mas Tommy dengan Mas Ritonga ini. Nah, Sampai bisa mendapatkan medali ini. emas. Mungkin bisa secara singkat saja supaya para pemirsa tahu nggak kujuk-kujuk kan tiba-tiba kok bisa dapat emas. Berarti kan sebelumnya tuh ada perjuangan yang harus dilalui. Ini ya Katimnya awalnya tuh sih saya tuh diajak sama Praka Tommy. Posisi itu pun saya posisinya lagi MK. Apa itu MK? Menghadap Mas? kawin. Menghadap kawin. Memang luar Posisi saya lagi situ di telepon mau ikut kuras nggak? Apa tuh bang? Kan olahraga untuk pon nanti katanya. Kayak mana itu bang model-model bantingan katanya. Bisa kok itu kan kita dulu udah sama-sama tes Yong Mudo kayak Yong Mudo tuh bantingannya. Oh boleh bang saya bilang gitu kan ke tim. Ya udah terakhirnya saya ikut. Nah Mas, ini kami sahabat Sanggamara nih pengen tahu nih, mungkin ada nih pengalaman-pengalaman lucu pada saat latihan, momen-momennya. Nah, kadang kan gini, di kegiatan latihan kan jenuh kita, kan gitu kan, jenuh. Mungkin ya kayak tadi tuh, ada nggak yang pengalaman yang bisa diceritakan kepada para pemirsa Sanggamara Podcast ini? Ya Katimnya kalau untuk momen-momen lucu tuh banyak sih, cuman ada satu nih. Waktu kita waktu kan atlet ini kan jam 10 malam tuh udah wajib istirahat sama pelatih. Terus kita ini ada agak nakal dikit lah. Tentara biasa tentara. Curi-curi kan kita keluar nih ke warkop. Pas kita lagi di warkop nih, tiba-tiba pelatih mau ngopi juga di situ Katim. Nah dia mau ngopi, terus kami di situ udah lagi main game kan kepergok lah ini sama pelatih. Pelatihnya mantan tentara juga. Jadi gak bisa kita bohong. Gak bisa dibohongin. Pas kita kepergok tuh kita udah bingung mau kemana. Ya udah kita terakhir kena marah lah di situ. Apa kalian nih atlet? Taunya jam segini masih di luar katanya. Gak usah jadi atlet aja kalau enggak katanya gitu Katim. Wah habis itu kita paginya itu habis dimainkan kita Katim dibuat sama elek. Juga berarti sama Mas Tommy juga sama. berdua atau rame-rame nih satu tim kita yang tim lakinya aja Katim. laki berarti berapa orang kalian pergi ke kedai kopi itu? 5 orang Katim. 5 orang. 5 orang. Berarti tentaranya yang ngajarin tentara Pak rupanya
ilmu raider itu nggak berlaku ya, ketahuan juga ya. Ketahuan juga Katim kalah sama ini. Boleh mencuri tapi asal jangan ketahuan, tapi terakhir ketahuan juga. Ya. Jadi Ketahuan. dengan ketahuan itu apa yang dibuat oleh pelatih kalian di sana itu? Ya, paginya kita ke tim habis tuh bangun pagi itu kan kita sholat subuh dulu. Habis sholat subuh itu langsung disuruh pakaian aerobik, pakaian latihan. Oh, kalau kita udah paham lah apa yang harus dilakukan ya. Ya. Langsung kita disuruh lari tuh jauh ke tim sampai 10 kilo lebih gitu lah ke tim. Kan habis lari kita masih diajar lagi dia nanti di sprint terus sama dia sampai kita memang udah nggak sanggup lagi ke tim sampai udah Itu di mana? Di Janto. di jantung. Di Janto ya. Berarti kan tanjakan gunung, tanjakan turunan itu. Turunan. Ya, Luar biasa itu. Sampai berkilo-kilo berarti ya. ya. Tapi ya karena kita dasarnya sudah dari tentara, sudah nggak kaget. Mungkin yang lainnya yang bukan backgroundnya tentara mungkin agak terkejut mungkin ya. Tapi itu yang dari hasil disiplin yang tinggi, ya, latihan yang keras, didikan dari pelatih yang cukup luar biasa. Ternyata lelahmu itu tidak mengkhianatin hasil. Dari hasil jeripaya latihan-latihan yang itulah yang kamu terima sekarang. Dari mendapatkan emas, perak, dan perunggu. Luar biasa. Itu yang harus patut kita contoh. Mungkin ada tantangan selalu latihan ataupun pas pada saat tanding. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin. Ya timnya kalau untuk tantangan tuh kita tuh ngelihat lawan tuh satu kan, kita ngelihat lawan tuh gede-gede kan, badan udah berotot-berotot tuh. Jadi kita agak ini juga lah, agak ada rasa kekhawatiran lah. Ya cumannya alhamdulillah kalau pas di pertandingan tetap juga kalah. Nak pantai juga. Orang itu yang kalah kan. Orang itu yang kalah tapi kan kita yang dapat hasil lah. Kita yang dapat tapi ya hasilnya. memang adrenalin kesan pertama itu yang kita rasa Ya. dari pertama, waduh, Pas timbang badan tuh kan katanya buka baju semua tuh. Wah, nengok otot-ototnya kan besar-besar tuh. Wah. dengan mungkin orang tuh dengan bermain fitness mungkin dari ini body orang tuh sudah ini. Kita kan dengan kondisi badan dari postur aja kita udah kalah ya kan. Rasanya tuh udah waduh. Nengok orang itu adrenalin kita langsung jatuh. Tapi ya dasar dari disiplin yang ketat, latihan yang profesional dari pelatih ya itu tadi kembali. Tapi flashback ke belakang sebelum kita menceritakan Mbak Rara. Ini kan tadi Mbak Farah ya. Ini kan kan ada kategori. Kategori tadi kan. Kategori itu kelasnya berapa ini? Kelas berapa tadi? Kalau saya Katim main di minus 60 kg. 60 kilo. Kalau yang ini? Kalau saya ke tim 73 plus. Min. 73 min. Berarti dari berat badan? Ya awalnya berat badan Katim 76 kilo. Saya overweight tuh hampir 16 kilo. Sama kalau Mas Tommy ini hampir 26 kilo dari 95. Mungkin mungkin ada tips-tipsnya nih. Nah, Katim. mungkin bisa disampaikan kepada para sahabat Sanggara kepada prajurit Sanggamara yang lainnya nih bisa sampai turun itu berapa bulan itu bisa turun 16 kilo? Kurang lebih 2 bulan Katim. 2 bulan langsung turun 16 kilo Ya, sampai 26 kilo. Mungkin diceritakan sedikit ini Mas Ritonga untuk biar para sahabat Sanggamara podcast ini Mbak Farah ya biar tahu. Ya kalau untuk masalah nurunin berat badan tuh kalau saya pribadi tuh tergantung orangnya Katim. Karena kan kita ngatur pola makan. Pola makan. Kalau kayak saya kan tuh waktu nurunin berat badan tuh pagi tuh saya nggak nyentuh nasi Katim. Saya pagi tuh cuman makan telur 3 sampai 5 butir. Itu sampai dengan nanti makan siang. Makan siang nanti itu normal kayak orang kita makan biasa, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Kalau malam tuh saya makan buah apel 2 biji sama pepaya, tapi pepayanya nggak banyak kali ya Katim. Kalau Mas Tommy ya? Mungkin sama seperti Prakari Tonga, pagi makan telur, malam makan buah, siang makan sedikit untuk tambah tenaga aja untuk latihan. Saya dibarengin gula. Maksudnya gula gimana? Gula tuh nggak selama ini nggak minum gula dulu. Oh, yang manis-manis di stop. Yang manis-manis. Yang seperti apalagi kayak cemil-cemilan itu kerupuk itu sangat tepat kali naik badan.
berarti intinya pola makan kita. Pola makan. Dibarengi diatur, olahraga kan, Tim. Tapi kan kalau kita bilang tadi diatur pagi itu makan telur aja, dihadapkan dengan fisik itu gimana? Mampu. Ya mampu Kak Tim, kalau pagi itu kita makan telur aja tuh mampu. Iya, itu kan fisiknya kan luar biasa, kegiatan fisik luar biasa. Kan Makanya saya bilang tadi Kak Tim, tergantung kita orangnya. sendiri, kita mau apa enggak. niat kita, Niat kita itu seperti apa? Berarti ya baik itu para pemirsa Mbak Para ya. Berarti di sini kita bisa lihat. Jadi sebetulnya tergantung dari niat kita, dari diri kita sendiri. Gimana cara kita mau niat kita mau menurunkan berat badan. Mungkin di sini kita bisa tip, mungkin ya dari pola makan kita. Kita atur dengan mengurangi makan-makan yang berminyak, gula. Udah itu malam istirahat yang cukup. Mungkin ya dengan situ bisa menurunkan bagi kawan-kawan, rekan-rekan kita yang masih badan overweight, mungkin bisa mencoba nih tips-tipsnya yang bisa dicontoh dari para petarung-petarung Kodam Iskandar Muda ini. Oke Mbak, jadi kembali lagi kita dengan tadi sudah latihan itu kan menang itu pertama kali. Apa yang dirasakan nih Mbak? Kan kita kan ini Mbak, kita Pasti kan ada rasa gimana pertama kali begitu. megang medali emas. Nah, begitu pertama kali dapat medali emas ditaruh di atas podium. Gitu ya. Podium duduk di tengah mendapatkan medali emas. Apa yang dirasakan? Penasaran kita ini. Bangga sih Kak Tim. Bangga, terharu juga bisa membawa nama Kodam juga sama batalion tuh ke ajang nasional. Dengan meraih emas ya. Ya di situ saya sebenarnya Kak Tim pengen tuh bawa pakai baret, cuman ya Bawa ada bendera, aturan dari lambang gajah Gitu. Nggak boleh juga. Nggak boleh. ada aturan dari PB tidak membolehkan Bawa atribut membawa ya. atribut. Nah, mungkin kan aturan-aturan dari PB PON itu ada yang harus ini kita semboyan simbol-simbol mungkin enggak. Karena kan di situ ya PON yang kita ajak kan ajang PON, jadi yang hanya boleh logo-logo PON. Nah, menurut Mas Tommy nih dan Mas Ritongan nih kan apa aja kunci sukses? Nah, untuk meraih prestasi supaya ya para pemirsa Sanggamara Podcast ini bisa sedikit Tahu. Kalau untuk kunci sukses itu kita latihan jangan menyerah, disiplin, terus jangan lupa berdoa. Itu yang utama Itu. Kalau Mas Tommy. Kalau saya sama Ritonga, latihan, berdoa, jangan patah semangat, tetap optimis. Harus ingat ada keluarga yang harus dibanggakan, ada Kodam yang harus dibanggakan juga, batalion, satuan terutama ya. terutama. Ya mungkin dari sini kan terakhir ini kita daripada udah agak lama mungkin gini Mas. Apa sih target harapan Mas Tommy sama Mas Ritonga ke depan? Targetnya nih. Target ya Mbak ya. Kalau target tuh kita kalau di kedinasan tuh pengen tuh penugasan luar negeri. Kalau di olahraga tuh kita pengen tuh targetnya itu sampai ke jenjang lebih tinggi kayak internasional. Berarti yang ke Uzbekistan gitu kan? Uzbekistan, Di tempat Asian Games. hasil kelahiran kelahirannya Kuras. Terima kasih Mas Ritonga, Mas Tommy atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali. Demikianlah kisah inspiratif kedua sosok petarung Kodam Iskandar Muda, prajurit TNI Angkatan Darat yang tidak hanya berdedikasi menjaga keamanan negara, tetapi juga mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda di ajang olahraga nasional. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil meraih prestasi gemilang pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Prestasi Praka Tommy Syaputra dan Praka Syaib Ritonga ini membuktikan bahwa seorang prajurit tidak hanya tangguh di medan tugas, tetapi juga memiliki potensi luar biasa dalam bidang lainnya. Beliau menjadi contoh nyata bagi generasi muda, khususnya para prajurit. Bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, kita dapat meraih prestasi yang membanggakan. Mari kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Praka Tommy Syaputra dan Praka Syaib Ritonga atas dedikasinya. Semoga prestasi mereka semakin menginspirasi banyak orang dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berprestasi. Terima kasih telah menyimak episode Sanggamara Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Salam olahraga dan salam prestasi.
Sangamara. Sangamara.